3 tahun menikah. Festival pencari bintang pertama dengan Luna. Aku harus menyiapkan sesuatu YG spesial. Tak perlu repot. Aku akan pergi dengan Brandon malam ini. Brandon Miller? Bukankah dia mantan pacarmu? Kau meninggalkanku di festival pencari bintang hanya untuk kencan dengan mantanmu? Memangnya kenapa dengan mantan pacar? Kata internet. Di festival pencari bintang, kau harus melakukan 3 hal romantis dengan mantan pacarmu. Untuk memberi penyetap masa muda. Sudahlah. Kata internet, kau mahasiswi kedokteran YG brilian, tapi teracuni saran sampah online. Victor sangat baik padamu. 3 tahun pernikahan, ia tak hanya peduli dan perhatian padamu, tapi ia memperlakukanku, ibumu, seperti ibunya sendiri. Tidak bisakah kau menetap dan jalani hidup YG baik dengannya? Bu, jangan marah. Aku masih di puncak hidupku. Menyia-nyiakan hidupku dengan hidup membosankan adalah sia-sia. Aku pergi. Kau tidak pergi. 2 festival pencari bintang lalu, kau lembur di rumah sakit, dan kuberi kelonggaran. Tapi festival pencari bintang ini, kau harus habiskan bersama suami. Duduk sekarang juga. Oh Bu, kau menyebalkan sekali. Bu. Luna Chen, apa YG kau lakukan? Bu. Berhenti membantunya mengatur trik ini Utku. Aku pasti akan berkencan dengan Brandon hari ini, dan tak ada YG bisa menghentikanku. Bu, kau baik-baik saja? Ya ampun. Bu kepalanya terbentur dan berdarah. Luna Chen. Luna Chen adalah rumah sakit swasta Eidelgard, ahli bedah saraf paling terampil. Aku perlu menghubunginya lagi sekarang. Luna Chen, ibu terluka parah sekarang. Kembali sekarang. Victor, kau ini pria bukan? Kau menyumpahi ibuku hanya untuk memaksaku pulang? Dengarkan. Brandon, apa hal romantis pertama YG kita lakukan di festival pencari bintang ini? Hal romantis pertama, tentu saja, adalah kau dan aku pergi ke hotel dan membuat tato pasangan serat. Bagaimana? Seru kan? Bu. Halo, darurat, 86 Obsidian Lan. Seseorang terbentur kepala dan berdarah. Kirim ambulans sekarang. Tunggu sebentar, ambulans segera tiba. Luna. Ada APA? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin tahu keluarga mana yang sial harus naik ambulans di festival peziarah bintang. Tepat sekali. Tetap saja, aku beruntung. Aku bisa menghabiskan festival peziarah bintang bersama wanita cantik seperti. Saat kita sampai di hotel, kau harus bersih-bersih dulu sebelum kita membuat tato. Oh, hentikan. Tato di hotel? Aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Ibu, apa yang terjadi pada ibuku? Dia mengalami pendarahan otak parah. Hanya Dr. Chen yang bisa melakukan operasi ini demi peluang hidup tertinggi. Bukankah kau menantunya? Telepon dia sekarang. Halo. Ini Victor. Ini Brandon Miller. Brandon Miller. Berikan telepon ke Luna Chen. Luna sedang mandi sekarang. Apa katamu? Aku tidak begitu jelas mendengar. Luna Chen. Ibumu sekarang. Victor, kapan kau akan berhenti? Ibuku sehat walafiat. Jangan mengutuknya. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan memblokirmu, sumpah. Luna Chen. Aku serius. Ibuku, dia. Sangat menyebalkan. Kita bahkan belum selesai aktivitas festival peziarah bintang pertama, dan dia sudah mengarang bohong dan memburuku. Tidak apa-apa, abaikan saja dia.
Mari kembali bekerja. Luna Shen, ibu sudah di UGD di rumah sakit. Kenapa kau belum di sini? Luna Shen, ibu sudah di UGD di rumah sakit. Kenapa kau belum di sini? Ada APA? Dia baru saja menelepon, dan sekarang dia mengirim pesan. Menyebalkan sekali. Luna Shen, ibu sudah di ruang gawat darurat. Kenapa kamu belum di sini? Kami tak bisa menunggu Dr. Chen. Pasien mengalami pendarahan otak parah. Dia butuh operasi segera. Tuan Stone, mohon bayar deposit 10 yuan segera. 100.000? Saya memberikan seluruh gaji saya ke Luna Chen. Saya hanya punya beberapa ribu dolar. Gimana dong? Luna Shen, apa yang kamu lakukan? Ibu butuh operasi sekarang. Nyawanya terancam. Transfer deposit 100 dolar ke saya sekarang. Victor, sekarang pun, kamu masih mencoba menipu saya? Saya memang punya uang di kartu saya, tapi saya tidak akan memberimu 1 dolar pun. Dr. Chen, keadaan ibumu kritis. Mohon bayar deposit. APA? APA? Victor punya caranya sendiri. Dia bahkan membuat perawat berbohong pada... ABQ? Ibumu yang kritis. Victor, awas kau. Luna Chen, si bodoh itu. Dia tak percaya apa katak. Apa yang harus kita lakukan tanpa uang muka? Bagaimana pasien bisa dioperasi? Tolong tunggu sebentar. Saya akan pinjam uang sekarang. Pak Stone, ini pinjaman online predator. Penggiannya selanjut. Saya tidak punya waktu. Tak bisa memikirkannya sekarang. Saya akan bayar sekarang. Tolong beritahu dokter bersiap operasi. Baik. Pasien mengalami herniasi otak saat operasi. Kita perlu 100.000 dolar lagi untuk obat hemostatik impor. Jika tidak, risiko operasi sangat tinggi. Apa? Pak Stone, bisakah Anda pinjam lagi? Situasinya mendesak. Tidak, batas pinjaman saya habis. Tunggu saya. Saya akan pinjam uang sekarang. Tuan, mertua saya butuh uang segera untuk operasi. Bisakah Anda pinjami saya 20.000? Pak Zhang. Apakah keuangan Anda baik akhir-akhir ini? Bisakah Anda pinjami saya 8.000? Sharon, Ibu Luna butuh operasi. Kalian berdua sahabat. Bisakah Anda pinjami saya 5.000? Victor, kau tidak bohong padaku kan? Luna baru saja posting di media sosial. Foto Titonia. Dia terlihat cukup bahagia. Sepertinya tidak ada hal lain. Pak Stone, Anda baik-baik saja? Saya baik. Saya akan punya cukup uang segera. Di rekening Victor. Kok tiba-tiba ada 100.000 dolar, Mengkengka? Apakah ibuku benar-benar dalam masalah? Tidak, aku harus telepon Victor. Victor Stone, si payah itu. Dia tak punya ambisi besar, tapi penuh tipu muslihat licik. Mungkin dia pinjam 100.000 dolar dari kerabat dan teman, hanya agar kau percaya padanya, dan kembali padanya, untuk festival peramal bintang. Luna, Victor bilang ibumu perlu operasi, dan dia meminjam uang di mana-mana. Tapi aku rasa itu tidak benar. Victor Stone. Dia pakai cara hina seperti ini untuk memaksaku pulang. Luna, menghadapi pria seperti itu, kau harus menghukumnya dengan keras. Sempurna. Hal kedua untuk festival peramal bintang adalah bertukar kado dengan mantan pacar. Bukankah Victor pinjam 100.000 dolar? Kalau begitu aku pakai 100.000 dolar itu untuk membelikanmu kado. Cepat. Bayard de Posy, Opérasie, 100,000 dollars. Un tuc, Hélène Walker. Mereka menunggu operasinya. Sebentar. Brandon Miller. Selamat Festival Peramal Bintang. Kau bercanda? Hanya $1? Untuk apa harus bayar?
Victor, kau bohong dan pinjam uang. Kau pantas mendapatkannya. Luna pakai $100.000 itu untuk membelikanku kado festival peramal bintang. Sisa $1 bisa kau simpan. Swanstone, nyawa pasien terancam kritis. Jika tak segera bayar, dia akan mati. Mengapa aku tiba-tiba merasa gelisah? Mungkinkah? Apa ibuku benar-benar dalam masalah? Paxstone, kondisi pasien kritis. Jika Anda tidak segera membayar, dia akan mati. Aku akan mencari Luna Chen sekarang. Meski harus merebutnya, aku akan mengambil kembali uang penyelamat ibunya. Bagaimana jika? Mungkin sebaiknya aku harus menelepon ibuku. Luna, kamu terlalu banyak berpikir. Merasa gelisah? Mungkin karena kamarnya pengap. Mengapa kita tidak keluar ganti suasana? Dan selagi di sini, mari kita selesaikan hal romantis terakhir di kencan Festival Bintang dan menyelesaikannya. Luna Chen. Kembalikan $100.000 itu. Itu uang penyelamat nyawa ibumu. Berani beraninya kau menggigitiku, dan kau masih mengutuk ibuku di depanku? Luna, pria hina seperti mengapa masih kau pertahankan? Ceraikan saja dia dan hiduplah denganku. Luna Chen, lihat baik-baik. Siapa yang terbaring di meja operasi itu? Jika kau tidak segera membayar, ibumu akan mati. APA? Victor, kamu sangat siap. Video bedah seperti ini, saya sudah lihat banyak online. Mereka tidak bisa menipu siapapun. Camus. Victor, bahkan sekarang, kamu masih ingin menipu saya? Saya tidak menipu kamu. Ini benar-benar ibumu. Ibuku baik-baik saja. Ini lebih mirip ibumu. Aku. Halo? Hello, Swanstone. Pasien sudah dipindahkan dari IGD. Dia dirawat konservatif di ruang pasien. Tapi mengingat parahnya luka tanpa dokter hebat seperti Dr. Luna Chen dan obat impor, dia mungkin tidak bertahan lama. Apa? Victor, kamu memang aktor ulung. Jika ini benar masalah hidup mati, kau akan berlutut dan memohon padaku. Mungkin saat itu, aku akan mempertimbangkan memberimu $100.000 ini. Victor, jika kau berlutut di hadapan Brandon dan memuaskannya, mungkin aku juga bisa mempertimbangkan menyerah. Hal kecil terakhir untuk Festival Peramal Bintang. Dan pergi bersamamu. Ibumu terbaring di IGD. Kau tahu apa yang kau katakan? Itu ibuku. Jadi kenapa? Tapi jika kau tidak berlutu hari ini, Baik uang maupun ak, tidak akan kau ambil. Demi ibumu. Karena telah memperlakukanku seperti anak sendiri. Aku akan berlutut. Kau memang anjing yang penurut. Lutut ini. Anggap saja hadiahku untuk Luna. Pertunjukan Festival Peramal Bintang Istimewa. Luna Chen. Cepat, ambil uangnya dan selamatkan ibu bersamaku. Luna Chen. Cepat, ambil uangnya dan ikut selamatkan ibu bersamaku. Kenapa aku harus? Sudah kubilang, kamu terus-menerus membuli Luna. Jadi, soal berlutut ini kita anggap impas saja. Sekarang nyah saja. Luna dan aku masih punya waktu pribadi untuk dinikmati. Tunggu, kau tak bisa pergi. Tunggu. Luna Chen, turunlah. Ibumu benar-benar sekarat. Jika kau tak ke rumah sakit, kau akan menyesal. Halo? Hello, Paxstone. Tolong segera ke rumah sakit. Ibu mertuamu sedang melemah. Apa? Luna, mau kemana kita selanjutnya? Ke rumah sakit sekarang. Kenapa harus ke rumah sakit, Luna?
Kamu tidak percaya omongan Victor, kan? Mana mungkin aku percaya? Aku hanya berpikir, Karena Victor terus berbohong soal ibuku di UGD untuk menipu orang. Malam ini kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang seru? Mari ke unit gawat darurat dan selesaikan hal kecil terakhir yang kita rencanakan untuk Festival Peramal Bintang. Ide bagus sekali. Jadi, untuk Festival Peramal Bintang kita, hal kecil terakhir adalah melakukan yang dulu kusuka bersamamu. Dulu, kau selalu menyelamatkan nyawa di meja operasi. Kali ini, mari ke meja operasi untuk membuat Doc T. Tekanan darah pasien turun drastis, nyawanya terancam, harus segera dibawa ke UGD untuk operasi. Tuan Stone, apakah uangnya sudah cukup? Saya punya. Doc T. Seiya akan jamais semua ini. Dan diri saya padam. Jika tidak cukup, saya bahkan bisa sumbangkan ginjal. Tolong, segera operasi mertua saya. Tuan Stone, saya percaya Anda. Saya akan tanggung biayanya dengan gaji saya. Mari lakukan operasinya dulu. Namun, tanpa Dr. Luna Chen memimpin operasi, tingkat keberhasilannya tidak akan tinggi. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, dokter. Selama operasi bisa dilakukan, mertua saya masih punya harapan. Mari kita ke ruang operasi sekarang. Ada siapa? Saya Pak di dalam. Kami punya pasien kritis dan butuh UGD ini untuk operasi. Saya Dr. Chen, ahli bedah saraf. Saya pakai UGD ini sekarang untuk latih kemampuan. Cari UGD lain saja. Luna Chen. Bukannya kau sedang rayakan Festival Bintang dengan Brandon? Kenapa kau di sini? Tapi berhubung kau di sini, ini sempurna. Buka pintu sekarang. Operasi ibumu masih belum terlambat. Victor, kau ini Lintadaret? Kau sampai ngejar aku ke sini untuk terus tipu aku. Aku habisin pinjaman online. Pinjam dari semua teman. Bahkan minta kau berlutut. Aku korbankan harta dan harga diri. Cuma untuk tipu kau? Apa yang bikin kau sombong? Ibumu ada di luar pintu. Buka pintu sekarang, atau ibumu akan mati. Dr. Chen, pasien wanita paruh baya di luar, benar-benar kritis. Tolong buka pintu. Oh begitu. Seseorang memang cedera kepala malam ini, tapi bukan ibumu. Ibu Victor. Mana mungkin dia panik begitu? Masuk akal. Victor, untuk selamatkan ibunya, pura-pura jadi ibuku untuk tipu aku. Kalau begitu, ayo tutup pintu. Lanjutkan malam mesra kita di sini. Bikin dia dan ibunya kesal. Luna Chen. Abayang Kolakukan. Buka pintu sekarang. Dengar, Samuel yang di luar. UGD ini adalah kamar festival bintangku malam ini. Tidak menyelamatkan nyawa, hanya bikin perci. Napas pasien terlalu dangkal. Luna Chen. Ibumu hampir berhenti bernapas. Buka pintu sekarang. Berhenti jadikan ibuku alasan. Kalau dia benar ada di luar, tendang pintunya, biar aku lihat. Cari orang untuk buka pintu. Baik. Ibu. Ini. Pasien sekarat. Fibrilasi ventrikel. Amble defibrillator.
Mama. Aku terlalu memikirkannya. Victor Stone sangat gugup. Orang di berangkar ini pasti ibunya. Arbajal. Luna, ini terlalu berisik. Ayo ke tempat lain saja. Kita sebaiknya pergi ke tempat lain. Jika tidak, jika mertua sialku ini mati di sini, maka festival pengamat bintangku akan kuhabiskan bersama orang mati. Luna Shen, ini kesempatan terakhirmu selamatkan Mama. Kamu tidak boleh Aku bersikeras pergi. 3 hal kecil untuk festival pengamat bintang. Aku dan Brandon belum menyelesaikannya. Apakah mamamu hidup atau mati? Aku tidak peduli sama sekali. Pasien sudah sadar. Mama. Luna. Luna. Ibumu cukup tangguh. Temui dia sekarang. Ini mungkin kesempatan terakhir. Luna Shen. Luna, bagaimana agar kau mengerti yang terbaring di sana benar-benar ibumu? Jikako perd JC40. Kau pasti akan menyesalinya. Sepanjang hidupku, Luna Chen, selain menikahimu, aku belum melakukan apapun yang ku sesali. Orang yang terbaring di sana, baik hidup maupun mati, aku, Luna Chen, tidak akan meliriknya sedikit pun. Brandon, ayo pergi. Chuan Stone, itu hanyalah pemulihan sementara untuk pasien. Ucapkan beberapa kata lagi padanya. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Ayo pergi. Bu, ini ketidakmampuanku sebagai menantu. Aku tidak bisa mempertahankan putri. Dan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Anakku tersayang, aku tidak menyalahkanmu. Aku salah tidak membesarkan putriku dengan baik. Kilyargaku. Perbuatanku sendiri. Ini surat wasiatku. Aku menulisnya lama sekali. Aku mewariskan seluruh warisanku pada. Aku harap ini bisa sedikit. Menbas. Ku. Keluarga Chinku. Padamu atas. Hutang. Kita. Bu. Bu. Kenapa hatiku tiba-tiba sakit sekali? Mengkengka? Tidak. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Luna, ada APA? Tidak ada. Nanti kita main kemana? Main APA? Sudah larut, tentu kita ke hotel. Untuk bersenang-senang. Festival Peramal Bintang setahun sekali. Ayo foto-foto. Besok dicetak di studio foto. Sebagai kenang-kenangan. Kamu nakal sekali. Aku suka itu. Bu, aku harus siapkan makan malam festival peramal. Bagaimana bisa merepotkan ibu? Kita keluarga. Tidak merepotkan sama sekali. Sebenarnya, jujur saja, aku masih perlu merepotkan ibu. Agar lebih sabar dengan putriku yang manja. Agar keluarga kita bersama, hidup rukun. Lebih baik dari segalanya. Pasti akan begitu. Bu, maafkan aku. Aku tak bisa tepati semua janjiku padamu. Yang bisa kulakukan hanyalah foto ini. Dibawa ke studio foto dan dipotong untuk foto peringatan. Dan mengurus pemakaman sebaik mungkin. Tolong, potong foto ini untuk saya. Hapus saja orang tua yang di tengah ini. Baik, silakan mendekat ke sini. Brandon, kemarin benar-benar festival pengamat bintang paling bahagia yang kuala.
Kita harus mencetak semua foto ini sebagai kenang-kenangan. Tentu saja. Tapi jika setiap hari mulai sekarang, bisa seperti kemarin, itu akan lebih baik. Lalu ibumu, bukankah harus bolak-balik ke rumah sakit setiap hari? Foto bapak ini agak lama. Kalau kami pindai lalu potong. Potretnya mungkin agak buram. Bagaimana kalau ibunya foto langsung di sini? Kami punya latar belakang baru. Hasil fotonya akan bagus. Dia tidak bisa datang. Tolong buat fotonya hitam putih. Untuk foto kenangannya. Luna, Ada APA? Tidak apa-apa. Kakiku terkilir saja. Hey Tai. Fotonya sudah siap, turut berduka cita. Terima kasih. Ibu. Luna. Kalian berdua duduk. Aku akan memotret kalian. Foto keluarga paling bagus jika semua ada. Ayo, sudah siap? Ayo, cepat, sayang. Chuan Stone, foto Damping Kai Kinengon ini baru siap besok. Mau ambil sendiri atau dikirim? Tolong dikirim saja. Ini ala Masaya. Pak, kami mau cetak foto. Ibu. Ada APA? Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Ibu baik-baik saja di rumah kemarin. Bagaimana foto kenangannya? Bisa ada di sini? Wanita ini. Dia terlihat persis seperti wanita di foto tadi. Ada APA? Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Orang macam apa yang ibunya baru saja meninggal, pergi mengembangkan foto mesra dengan pria lain? Kalian pasangan muda tahu cara bersenang-senang. Foto-foto ini cukup menggairahkan. Bermain seperti ini dengan istri pria lain, itu menggairahkan. Oh, Kamu nakal. Victor, apa yang ingin kau katakan? ibu akan dikremasi sebelum jam 12 besok, di rumah duka di 73 Skihaven Lane. Jika punya sedikit hati nurani, datanglah lebih awal, untuk melihat ibu terakhir kali. Apa katamu? Victor, APA katamu? Terlalu bising di sini. Aku tidak bisa mendengarmu. Ah, kenapa repot-repot dengannya? Kembali ke hotel, ambil foto lagi. Kamu nakal sekali. Istirahat dalam damai. Kakak, Kakak, kau bahkan belum punya beberapa hari yang baik. Dan sekarang kau pergi? kakak, aku akan sangat merindukan Luna Chen sialan itu. Kenapa dia belum di sini? Jika kemarin dia tak bilang padaku diam-diam, mengirim pesan pribadi bilang Victor menipu. Dia berbohong dan menipu demi uang. Bagaimana mungkin kakakku tak punya biaya medis? Suruh Luna Chen itu datang. Ya, suruh dia datang. Waktu kremasi yang dijadwalkan hampir tiba. Halo, Hammond Martin? Ibumu akan dikremasi. Kenapa kau belum kembali?
APA? Aku tahu. Itu ibunya Victor yang dikremasikan? Apa hubungannya denganku? Paman Martin, sungguh, kenapa kau ikut camper urusan keluarga mereka? Kau bajingan. Kau benar bajingan. Kakakku orang yang baik sekali. Bagaimana bisa dia melahirkan makhluk tak berhati sepertimu? Paman Martin, bagaimana bisa kau berkata begitu padaku? Apakah Victor yang menghasut ini? Putri yang tak berbakti itu. Tidak akan datang. Kremasi dia sekarang. Silakan saja. Dengan Victor, menantu yang setia. Di sini, kita tak perlu tunggu si tak tahu terima kasih. Demi-Ibu. Tunggu s'engage à melagier un tuknya. Paman Martin biasanya paling sayang padaku. Ada APA dengannya hari ini? Perlu kau tanya? Victor pasti tak bisa menipumu kemari. Jadi hari ini, dia ke saudaramu menyebar fitnah. Victor, kau bajingan. Bu, aku mau cerai dari Victor. Sekarang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. APA? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku baru saja bertengkar dengan ibuku kemari. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Luna, jangan terlalu dipikirkan. Pasti ulah Victor lagi. Dia membatalkan nomor telepon ibumu, mencoba menipumu agar kembali. Minum ini untuk menenangkan diri. Tidak, aku masih agak khawatir. Brandon, tolong antar aku kembali untuk memeriksanya. Jika ibuku baik-baik saja, aku akan segera menceraikan Victor. Baiklah, terserah padamu. Saudara, kami benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Kami punya janji lain. Crémazidia. Kakak, Ibu. Ibu. Abu jenazah sudah dikremasi. Keluarga mendiang bisa ikut saya untuk mengambil abunya. Terima kasih sudah datang hari ini. Pemakaman ibu mertua saya akan diadakan 4 hari lagi. Kakak menderita seumur hidupnya. Pemakamannya harus megah. Hotel Imperial milik saya. Kita pakai aula anggrek merah terbesarnya untuk upacaranya. Paman Martin. Aula anggrek merah biasanya dipakai untuk pernikahan dan pesta ulang tahun. Bukankah itu agak tidak pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Lakukan saja begini. Baiklah. Halo? Victor, di mana ibuku? Aku ingin bertemu dengan... Sudah terlambat hari ini. En Paris Lagi. Pemakaman akan diadakan di Hotel Imperial, Aula Anggrek Merah. Itulah kesempatan terakhirmu bertemu ibu. Brandon. Victor berkata bahwa dalam 4 hari, aku bisa bertemu ibuku sekali lagi, di Crimson Orchid Hall Imperial Hotel. Ibuku, dia tidak benar-benar meninggalkan? Jangan khawatir, ibumu pasti baik-baik saja. Misalnya, Imperial Hotel itu punya Crimson Orchid Hall. Semua orang tahu. Tempat orang Eitelgard mengadakan pesta dan pernikahan. Bagaimana mungkin dipakai untuk pemakaman? Masih ada genangan darah di lantai. Itu anggur merah tumpah di lantai. Victor, bajingan itu, menjijikan untuk memaksaku kembali. Dia mengutuk ibuku berulang kali. Apa dia tidak takut December Peter?
Karena suamimu terlalu berlebihan. Kalau begitu untuk menghukumnya. Kenapa kita tidak selesaikan saja di sini? Apa yang kita mulai di UGD kemarin? Bagian yang terputus. Hal kecil terakhir untuk festival peramal? Kamu nakal sekali. Ada orang di rumah? Foto peringatan ibumu tiba. Ada orang di rumah? Foto kenangan ibumu sudah tiba. Foto Kinangan? Ibumu baik-baik saja. Foto Kinangan APA? Kamu bicara apa? Menyebarkan foto Kinangan. Mau cari mati ya? Alamat foto Kinangan ada di sini. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Bicara saja tidak cukup. Telepon dan klarifikasi. Oh. Pusat pengiriman boleh tanya, alamat pengiriman Anda. 108 West Skyhaven Lane. Oh, maaf. Saya lupa ubah Tolong alamatkan kirimnya. foto kenangan. Ke kamar 201 di Imperial Hotel. Mohon maaf, Nona, saya salah kirim. Cepat Ya. Baiklah, bukan apa-apa. Ayo masuk lagi dan lanjutkan. menyebalkan sekali. Mengkingka? Ada apa, Luna? Tidak ada apa. Tiba-tiba saja aku merasa agak murung. Bisakah kamu antar aku ke rumah sakit untuk bekerja? Baiklah, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. ITU Jiayang dari Semalam. Dr. Chen sungguh tercela. Kalau kamu ada masalah denganku, bisa bilang langsung di depanku. Apa maksud semua gosip di belakang? Kamu pikir kami takut? Kamu curang dan menyebabkan ibumu meninggal. Kau bahkan tidak pergi ke kremasi ibumu sendiri untuk melihatnya terakhir kali. Kau tidak punya peri kemanusiaan. Kau seperti binatang. Tepat sekali. Bahkan binatang pun tidak akan melakukan ini. Lebih buruk dari binatang. Jangan bicara omong kosong. Terluka saat festival penatap bintang, Ibu Victor yang dikremasi hari ini. Jangan coba memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta? Ini video operasi dari Semalam. Perhatikan baik-baik, siapa yang benar-benar terbaring di meja bedah. Kok bisa begini? Kok bisa sih? Video yang kamu rekam persis sama dengan yang ditunjukkan Victor padaku. Persis sama. Video Victor ITU, saya kirimkan padanya tadi malam. Yang di meja operasi itu ibumu. Omong kosong. Video operasi tanpa wajah terlihat. Banyak tersebar di internet. Dia hanya bersekongkol dengan Victor. Mencoba menipumu. Mereka hanya ingin mengacaukan kedamaianmu. Tepat sekali. Kau bicara omong kosong. Apa maksudmu kami semua di sini? Bersekongkol dengan Victor? Hanya untuk menipunya? Tepat sekali. Ini keterlaluan. Reputasi rumah sakit telah tercemar olehmu. Aku mengerti sekarang. Kalian hanya iri padaku, masih muda tapi di posisi tinggi. Jadi kalian berkonspirasi dengan Victor untuk mencoba menjatuhkanku. Aku akan menelepon direktur sekarang. Aku akan memecat kalian semua, semuanya. Tak user. Rumah sakit kami tak punya tempat untukmu. Tak setia suami dan anak durhaka. Kau dapat. APA? Brandon, katakan padaku. Kau tidak berpikir ibuku benar-benar mengalami sesuatu kan? Direktur sendiri yang bilang. Bagaimana mungkin? Direktur pasti ditipu Victor dan kaki tangannya. Kau orang kepercayaan beliau. Ali Bida, Saraf Bintang. Begitu dia tahu kebenarannya nanti, pasti dia akan memohonmu kembali. Jangan khawatir. Kau ada benarnya. Dengan keahlianku, aku jadi incaran rumah sakit manapun. Nanti bahkan jika direktur sungguh memohonku kembali, aku mungkin takkan mau kembali.
Lunaku sungguh hebat. Hal terbahagia tahun ini bagiku adalah merayakan festival mata bintang bersamamu. Luna, ulang tahunku 4 hari lagi. Bolehkah kuundang kau? 4 hari lagi, ulang tahunmu, Brandon? Ya ampun, maaf sekali. Pikiranku kacau, aku lupa total. Jangan khawatir, aku akan pastikan pesta meriah untukmu. Pesta ulang tahun akan diadakan di Aula Anggrek Merah. Benarkah? TAPI. Aula Anggrek Merah hari itu, bukankah dipesan Victor? Ah, sudahlah. Mana mungkin ada pemakaman di Aula Anggrek Merah? Victor pasti mencoba menipuku lagi. Jika dia berani mangkul nanti, akan kuhinakan dia habis-habisan. Pals, mengadakan pemakaman di sini, bukankah ini tidak pantas? Hotel ini milik saya. Kalau saya bilang pantas, ya pantas, lakukan saja. Victor, sudah hampir waktunya. Bukankah pemakaman harus dimulai? Marie quitta Tunggu sebentar lagi. Luna Chen bilang dia akan datang, sekalipun dia tidak berbakti. Ibu sudah tiada. Dia harusnya di sini untuk pamit. Selamat datang. Saya manajer hotel. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengatur untuk Brandon pesta ulang tahun termewah. Bawa kami melihat aula perjamuan. Nona, izinkan saya tunjukkan dulu beberapa aula terbaru hotel ini. Desainnya semua baru dan menarik. Lihat aula ini, sangat cocok untuk pernikahan dan pesta ulang tahun. Efek pencahayaannya luar biasa. Dan juga, aula ini punya ruang yang luas, bisa menampung banyak orang. Sistem suaranya juga terbaik. Aula-aula Anda terlalu biasa, bukan? Ini sama sekali tidak layak untuk Luna kami. Juga tidak cocok untuk ulang tahun Brandon. Tepat sekali. Tidak ada fitur unik. Ini terlalu murahan. Tidak apa-apa, Luna. Bagi orang dengan status saya. Merayakan ulang tahun di aula perjamuan paling biasa. Sudah cukup, kau tidak perlu repot-repot. Tidak mungkin. Pria saya, pria Luna Chen, merayakan ulang tahunnya. Tidak full ke tempat biasa seperti ini. Saya bersikeras memesan Crimson Orchid Hall. Permisi, Nona Chen. Aula Anggrek Merah sedang terisi. Kurang nyaman jika Anda masuk. Kau berbohong. Pesta kok pintunya ditutup? Oh begitu. Kau sengaja tidak mau. Kami masuk. Kau sengaja menggoda. Victor. Jangan terlalu sedih. Jika kakakku tahu ini di akhirat, dia takkan ingin melihatmu begini. Aku mengerti. Apa kau tahu siapa Paman Martinku? Paman Martinku pemilik hotel ini. Martin Lee, berani tidak buka pintu ini? Percaya atau tidak, jika aku menelepon, kau akan menyesal. Sepertinya ada yang terjadi. Aku akan periksa. Nona Chen, bukan berarti saya tak izinkan, tapi aula Anggrek Merah ini benar-benar sudah dipesan. Jika memang sudah dipesan, bukalah pintunya dan biarkan kami lihat. Ya. Luna, lihat. Dia hanya mempermainkanmu. Menurutku, jangan buang kata padanya. Ayo kita paksa masuk saja. Hotel ini milik Paman Martin Mu. Dia tak bisa menghentikanmu kan? Tepat sekali. Kami tidak takut padanya. Luna, jangan marah. Mungkin manajer hanya mengikuti aturan. Hanya saja, aula Anggrek Merah kelas atas Eitelgard. Bagi orang biasa sepertiku. Mungkin tidak cocok kan? Minggir. Berhenti. Hentikan. Luna Chen, jika kau datang, Kenapa bawa orang-orang ini? Aku mau merayakan ulang tahun Brandon di Aula Anggrek Merah. Bagaimana aku bisa rayakan tanpa mereka? Dengan begitu banyak teman, masa mereka semua harus di luar? Luna Chen.
Dasar anak duraka. Pertama, kau meneput dan menyebabkan ibumu mati. Sekarang kau coba membajak milik ibumu, balai pemakaman, untuk merayakan ulang tahun kekasihmu. Kau lebih parah dari binatang. Paman, aku keponakanmu. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Jadi ibu Victor meninggal, terus kenapa? Apa hubungannya denganku? Bisakah kau biarkan aku selesaikan ulang tahun Brandon perayaannya dulu? Brengsek, keluar. Kau tidak boleh masuk pintu ini. Kau tidak pantas masuk. Tunggu, kenapa tidak? Go. Biarkandia Mazuk. Biarkandia. Mengucapkan selamat tinggal terakhir pada ibu. Aula anggrek merah ini, Victor malah berhasil mengubahnya menjadi sebuah rumah duka. Dan hampir semua kerabat kita telah diundang. Luna Chen, kau penyebab ibumu meninggal. Berani beraninya kau mangkul di sini? Kau datang saja sudah buruk. Malah membawa pezinamu juga? Kau punya hati tidak? Pergi. 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 Paman, Bibi, aku ini kerabatmu. Jadi ibu Victor meninggal, lalu kenapa kau tak bisa mengutukiku? Victor, kau bajingan. Beraninya kau pakai koneksi Paman Martinku untuk pemakaman ibumu di Aula Anggrek Merah? Dan kau mencoba merusak hubunganku dengan kerabatku. Kau bukan pria sejati. Luna Chen. Aku tak peduli apa. Hari ini pemakaman ibumu. Menghaturkan dupa dan bersujud pada ibumu adalah yang harus kau lakukan. Memintaku menghaturkan dupa dan bersujud padanya. Dia tidak pantas menerimanya. Luna Chen. Kojila. Tepat sekali. Ini keterlaluan. Dasar anak duraka. Dia ibumu. Ini keterlaluan. Aku ingin melihat seperti apa yang tak terlihat mertua perempuan malangku sebenarnya. Sampai kalian semua begitu melindunginya. Ibu. Beranti. Apakah ibu mau? Tidak tenant dit à Lambaka. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Apa urusanmu? Victor, apa yang perlu marah? Lagi pula, ibumu sudah meninggal. Apa salahnya membiarkan Luna melihat? Tutup mulutmu. Kau tidak punya hak bicara. Kau yang tutup mulutmu. Victor, kau berani memikul Brandon? Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu. Yang harus diusir itu kau. Dalam garis keturunan keluarga Li kami, tidak ada tempat untuk orang sepertimu. Orang hina yang mengamuk di pemakaman ibunya dan menampar suaminya demi kekasihnya. Tepat sekali. Ini tidak bisa diterima. Usir dia dan kekasihnya. Ya, Killier. 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 Berani-beraninya kau menindasku, aku pastikan ibumu jadi debu. Tidak. Tidak. Victor, kau tahu kau salah sekarang? Aku tahu aku salah. Taruh guci itu dulu. Kita bisa bahas semuanya dengan tenang. Ya, taruh abu ibumu dulu. Jangan lakukan hal bodoh. Victor Stone mengatakan maaf saja tidak cukup. 7 hari lalu, Saat kau memohon uang pada kami, kau berlutut tanpa ragu. hari ini, kenapa kau ragu? Apa maksudmu? Brandon benar. Berlutut dan minta maaf pada Brandon sekarang. Selama dia puas, aku akan memaafkanmu. Taruh guci itu. Luna Chen. Tu joues Harry Lalu, qu'au tipu à Cuberlutu. Hari ini, kau masih ingin aku berlutut?
Dan kau masih mau pakai abu ibu, memaksaku berlutut? Terus kenapa? Siapa suruh kau ganggu Brandon? Cepat berlutut, kalau tidak aku akan... Perji que Neraka. Berani-beraninya kau memukulku. Benar, aku memukul. Luna Shen. Lihat baik-baik. Guci siapa yang baru kau pecahkan? Ibu. Tidak mungkin. Ibuku baik-baik saja. Bagaimana bisa beliau tiba-tiba meninggal? Tidak, itu tidak mungkin. Festival peramal bintang itu. Ibu Didoron Lemu, Kena Pandara en Otak. Dan nyawanya terancam. Aku meneleponmu, kukirim video, dan berlutut, memohon bantuanmu. Bukan Agnac Otak Perkaya Padaku. Kau menghalangiku di setiap langkah, bahkan di ruang gawat darurat. Kau membuatnya marah sampai mati. Dan sekarang, kau masih percaya kata Brandon Miller? Manjadi Kangusi, Ibu Tawar Menawar. Luna Shen. Apakah kau masih punya hati nurani? Beberapa hari operasi dan pemakaman semua diurus oleh Victor Stone. Dan kau? Kau habiskan hari dengan si bajingan itu. Sekarang kau hancurkan abu ibumu sendiri. Tidak, bukan begitu. Jangan bicara. Berhenti bicara. Pergi sana. Kalian aktingnya bagus sekali. Kalian hanya ingin memanfaatkan ketidakterjangkauan sementara Ibu Luna. Dan berskongkol curry wares and Luna. Menjajakan. Ya benar, kalian pasti bersekongkol. Ibuku sangat sehat. Bagaimana bisa beliau tiba-tiba mati? Victor Stone, pasti kau bekerja sama menipuku uangku. Aku takkan percaya kalian. Luna Shen. Berhentilah menipu dirimu. Ibumu ada di sini. Jika kau punya hati nurani, lihatlah dia baik-baik. Dia sama sekali bukan ibuku. Aku selesai bicara dengan Brandon, ayo pergi. Mama. Mafkan Aku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kini, dengan keadaan begini, aku hanya bisa membiarkan beristirahat dengan penyesalan. Victor, bukan salahmu. Ini kemalangan kakakku. Telemelahirkan monster seperti itu. Mulai hari ini, saya, Andrea Walker, memutuskan hubungan dengan monster ini. Kita tidak akan bicara lagi. Aku juga akan memutuskan hubungan dengannya. Setelah pemakaman, aku akan menceraikan Luna Chen. Un Tuk Mansga Warizan Ibu. Agar tidak disalahgunakan bajingannya, aku akan membekukan rekening banknya dulu. Keluarga yang harmonis, lebih baik dari segalanya. Agak jelek. Kamu yang jelek, akan kusupkan saja padamu. Mama. Halo? Bu. Kamu dari mana saja? Beberapa hari ini, aku menelponmu, tapi tak bisa menghubungi. Semua orang bilang ada apa-apa denganmu. Anak bodoh. Apa yang bisa terjadi padaku? Anak bodoh. Apa yang bisa terjadi padaku? Ibu baru saja terlalu lelah, jadi aku keluar negeri santai. Aku lupa memberitahumu. Lagi pula, sinyal di luar negeri buruk. Biasa saja tak tersambung. Benarkah? Apa itu benar? Tentu saja. Jaga dirimu baik-baik. Ibu akan pulang setelah santai ya. Baiklah, Bu. Jangan khawatir. Brandon, dengar itu? Ibu baik-baik saja. Dia keluar negeri untuk santai. Sudah kubilang ibumu, orang baik selalu beruntung. Aku tahu dia akan baik. Percayalah padaku. Terima kasih, Brandon. Jika kau tak di sini kira-kira ini, teras menggeberku. Aku tak tahu harus apa. Itu tugas. Aku akan menelepon. Tungguaku.
Brandon sangat baik padaku. Dia pantas mobil mewah dariku. Bagaimana? Apa dia perkaya? Tentu saja dia percaya. Si bodoh itu, begitu dengar suara ibunya, Dia lupa segalanya. dia takkan menduga aku memakai teknologi suara Aituk menipunya. Jadi, Brandon, apa yang kita lakukan selanjutnya? Tapi sekarang sepertinya, Ibu Luna Chen benar-benar mati. Aku harus bertindak sebelum Victor Stone sadar apa yang terjadi. Mendapatkan warisan Luna Chen dan menipu setiap sen terasi. Silakan ke sini. Brandon, bagaimana menurutmu mobil ini? Menurutku sangat cocok untuk... Luna, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang mahal dari ini? Kau sangat baik padaku. Kau pantas mendapatkan mobil ini. Luna, kau sangat baik pada Brandon. Aku iri sekali. Benar, Brandon, kau sangat beruntung. TAPI. Tidak ada tapi. Aku ambil mobil ini. Pembayaran penuh. Baiklah Nona Chen, harga mobil ini, ditambah pajak dan asuransi, totalnya 1,28 juta dolar. Anda akan membayar lewat transfer atau kartu? Kartu. Baiklah. Nona Chen, kartu Anda bermasalah. Tertulis akun dibekukan. Tidak mungkin. Bagaimana kartu saya bisa dibekukan? Coba gesek lagi. Masih tidak berfungsi. Luna, Victor Stone yang melakukannya. Dia memanfaatkan ibumu yang pergi untuk mencoba mencuri warisan keluargamu. Itulah mengapa dia membekukan kartu. Victor Stone. Mengapa kau membekukan rekening bankku? Jelaskan dirimu. Victor Stone, apa kamu gila? Beraninya kamu membekukan rekening bankku? Apa kau memanfaatkan ibuku yang di luar Untuck Mir but where's in keluarga kita? Luna Chen, tenanglah. Semua tidak seperti yang kau kira. Brandon Miller bukan orang baik. Jangan tertipu olehnya. Ibumu sebenarnya sudah. Berhenti memfitnah Brandon. Ibuku baik-baik saja. Ibuku bahkan meneleponku kemarin. Telepon internasional. Kau sungguh sengaja membekukan kartuku untuk mengontrolku, agar aku tak berani menceraikanmu, kan? Kau menelepon ibu kemarin? Luna, katakan padanya, Jika dalam 3 hari dia tak mengkirkan. dia takkan dapat sepeser pun. Victor Stone, aku memberimu 3 hari untuk mencairkan rekening bankku. Kalau tidak, aku akan menceraikanmu. Dan kau taking dapat sepeser pun. Baiklah, Luna. Tak perlu marah pada orang sepertinya. Dia akan menerima akibatnya saat ibumu kembali. Hanya kau yang baik padaku. Victor Stone benar-benar menjijikkan. Baiklah, jangan dipikirkan. Ayo kita kembali dulu. Ibu sudah meninggal 8 hari. Bagaimana bisa dia mendapat telepon darinya? Mungkinkah Brandon Miller di balik ini? Brandon. Saya ingin menelepon ibuku. Untuk melihat kabarnya di luar negeri. Luna, menurutku, kau tak usah menelepon. Sinyal di luar negeri selalu buruk. Bagaimana jika tersambung lalu putus? Kau hanya akan makin simas. Dan ibumu pun jadi cemas. Benar sekali, Luna. Saat ibumu punya waktu, ia pasti akan menghubungi. Untuk saat ini, jangan ganggu ia saat santai. Baiklah. Tapi kartu bankku dibekukan. Aku tak punya uang untuk baju. Bagaimana bisa aku hidup begini? Ini kartu bankku. Kau bisa pakai sementara. Tak masalah jika Victor membekukan kartumu. Selama ada aku takkan biarkan kau sengsara. Brandon, kau baik sekali padaku. Kau tetap yang paling peduli pada... Uang sedikit begini apa artinya? Beberapa hari lagi, Aku akan ambil semua warisan keluargamu. Luna Chen. Jangan biarkan dia menipumu. Jika ibumu masih hidup, bagaimana ia bisa keluar negeri tanpa punya paspor? Victor, sudahi aktingmu. Paspor ini jelas palsu. Kau hanya ingin ibunya mati agar bisa membagi warisan. Victor, kau terlalu kejam. Memakai paspor palsu untuk menipu Luna. Kau tak punya hati nurani. Victor, jangan coba menipu aku. Ibuku baik-baik saja di luar negeri. Pergi sekarang. Kalau tidak, aku panggil polisi.
Dasar bodoh. Acara mengenang ibumu seminggu lalu. Apa dia akan melayang ke luar negeri? Paman Martin, Victor itu pembohong. Kenapa kau hanya percaya padanya? Kau. Paman Martin. Jangan gegabah. Victor, jangan sia-siakan usahamu. Apapun yang terjadi, aku takkan percaya lagi. Luna Chen. Hariko percaya padaku. Kau pasti akan menyesal. Paman Martin, ayo pergi. Kenapa kau menghentikanku? Luna benar-benar terpengaruh oleh kebohongan Brandon Miller. Dia sama sekali tidak berpikir jernih. Hari ini, aku harus menyadarkannya. Paman Martin. Memukul atau memarahinya kini sia-sia. Dia sama sekali tidak percaya kami. Setelah ibu meninggal, aku menyimpan ponselnya. Jadi bagaimana dia bisa menelepon Luna? Ini pasti Brandon Miller meminta sahabatnya melakukan ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan warisan kakakku diambil oleh mereka, bukan? Aku sudah menemukan pengacara dan memeriksa catatan panggilan Amanda Green dan riwayat transaksinya. Selama kita menemukan bukti penipuannya, kita bisa mengungkap rencana Brandon Miller. Luna tidak perlu marah pada orang seperti Victor. Dia hanya iri dengan hubungan baik kita, jadi dia mengarang cerita untuk Brandon, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Saat ibu kembali, aku akan menceraikan, lalu aku akan menikahi. Kau sangat baik, Luna. Tapi sebelum kau bercerai, bisakah kau mentransfer apartemenmu di pusat kota atas namaku dulu? Aku tidak bermaksud lain, Luna. Aku hanya takut jika Victor mencoba mengakali harta warisan. Kita setidaknya punya keamanan. Brandon, kau baik sekali padaku. Kau sangat perhatian. Besok, aku akan menemanimu mengurus transfer. Terima kasih. Mulai sekarang, aku pasti akan baik padamu. Pak Thompson, sudah ada temuan? Hackstone, saya temukan minggu lalu, Amanda Green membeli layanan pengubah suara iOnline. Rekening banknya menunjukkan transaksi sebesar $50.000 dengan uang berasal dari Brandon Miller. Lebih lanjut, Brandon Miller punya banyak utang juga. Penagih utang sedang mencarinya belakangan ini. Memang dia, seperti dugaan. Pak Thompson. Tolong siapkan dokumennya untukku secepatnya. Besok, aku akan bahas perceraian dengan Luna Chen. Dan teintu Brandon Miller. Baiklah, tidak masalah. Amanda Green. Aku tahu kau pakai pengubah suara untuk menipu Luna Chen. Aku punya bukti kau membeli layanan pengubah suara itu dan catatan transaksi dengan Brandon Miller. Mau menyerah atau masuk penjara? Kupilih. Kau. Apa maumu? Jam 3 sore ini. Bertemu di firma hukum Oakmont. Tuan Stone. Luna Chen sebenarnya dalam keadaan tertipu. Dari sudut pandang hukum, masih ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Anda yakin ingin bercerai? Tuan Thompson. Saya sudah memberinya banyak kesempatan. Sekarang sudah tidak bisa diperbaiki. À la Zanseya un jeun Monsrekania. Sesegera mungkin sekarang. Hanyalah untuk melindungi lebih baik aset ibu mertua saya, agar tidak ditipu. Oleh Brandon Miller. Ini adalah riwayat obrolan Brandon Miller dan Amanda Green yang membahas penggunaan pengubah suara AI. Ini paspor ibunya, dan ini adalah bukti hutang judi. Brandon Miller. Tuan Stone, bukti-bukti ini sangat kuat. Selain itu, Elaine Walker membuat surat wasiat sebelum meninggal. Jika Luna Chen kehilangan harta karena penipuan, Tuan Victor Stone dapat sementara mengelola. Warisana. Kita bisa menggunakan klausul ini untuk mengajukan pembekuan aset atas nama Luna Chen agar Brandon Miller tidak dapat mentransfernya. Bagus. Mari kita percepat. Baiklah, saya akan siapkan perjanjian perceraian dan gugatan hari ini. Anda bisa menggunakannya besok. Ngomong-ngomong, Tuan Lee, bisakah dia bersaksi di pengadilan besok?
Maman Martin. Saya sudah bicara dengan pengacara. Kita bisa bersiap untuk perceraian dan gugatan besok. Bisakah Anda ikut dengan saya? Tentu saja. Saya akan di sana pagi-pagi sekali. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Brandon. Miller, si bajingan itu berhasil. Ok. Malam ini, Anda akan bekerja sama seperti biasa dengan Brandon Miller. Tapi besok, Anda harus maju dan bersaksi. Jika tidak, Anda akan menghadapi konsekuensi hukum. paham? Paham. Luna. Sebagai ibumu, melihat dari luar negeri, melihat betapa kalian jatuh cinta, membuatku sangat bahagia. Victor tak tahu cara menghargaimu. Aku mendukung keputusanmu bercerai. Dan segera siapkan untuk pernikahanmu dengan Brandon. Brandon, ibu mengirim pesan lagi. Apa kau dengar itu? Dia bilang, kita harus siap-siap pernikahan, dan dia memuji sikap baikmu padaku. Luna, bertemu denganmu dan mendapat restu ibumu adalah anugerah terbesar hidupku. TAPI. Aku masih ingin lebih. Luna, aku tahu melamar sekarang agak terburu-buru. Kau dan Victor belum cerai, tapi aku tak bisa menunggu. Setelah kau tanda tangani surat cerai, kita akan segera menikah, ya? Oak, aku janji pada besok, aku akan bicara soal cerai. Aku pasti tak akan menunda pernikahan kita. Brandon, apartemen atas namaku lokasinya bagus. Kita bisa tinggal di sana nanti. Setelah persiapan pernikahan besok, aku akan ikutmu mengurusnya, ya? Oke, terserah katamu. Nona Zhang, pilih yang ini saja. Aula perjamuan tanpa pilar 300 orang. Ekuador impor. Mawar untuk lorong. Plus 10 lampu sorot. Oh, dan untuk hiasan meja tamu. Aku mau mawar yang sama. Nona Chen, paket ini sangat mahal. Hanya aula perjamuan $150.000, ditambah mawar impor, dan desain bunga minimal $80.000. Total anggaran lebih dari $300.000. Saya, Luna Chen, tak kekurangan uang. Pernikahanku dengan Brandon harus megah dan spektakuler. Luna, kupikir paket yang nyaman dan sederhana ini juga cukup bagus. Mawar lokal lebih bernilai. Bagaimana bisa? Pernikahan pertamaku sudah terlalu biasa. Pernikahan kedua denganmu harus sempurna. Baiklah, lakukan saja maumu. Sialan, menghabiskan uangku tanpa peduli ya. Jika aku punya uang, perlukah aku menipumu? Nona Zhang, kau boleh pesan paket Royal Supreme. Tapi untuk penataan sebenarnya, gunakan aula perjamuan sedang dan mawar lokal. Dari uang yang kita hemat, aku akan memberimu potongan 10%. Ini mungkin tidak pantas. Orang yang menikahiku adalah orang bodoh. Percayalah padaku, tidak masalah. Nona Zhang, beri saya diskon $10.000 dan jadikan ini pernikahan terbaik. Tentu saja, Tuan Miller. Brandon, kamu benar-benar luar biasa. Silakan tanda tangani kontraknya. Nona Zhang, kontraknya sudah ditandatangani. Berapa uang mukanya? Saya bayar pakai kartu. Uang mukanya $100.000. Untuk sekarang, uang muka $10.000 saja, sisanya akan dibayar nanti. Baiklah, mohon tunggu sebentar.
Luna, toko bubble tea kesukaanmu seharusnya sudah buka sekarang. Aku akan ambilkan untukmu. Tunggu aku ya. Oak. Tuan Peterson. Mengapa Anda menelepon saya secara pribadi? Jangan khawatir, saya sudah menemukan orang bodoh. Begitu saya menikahinya besok, saya akan bisa mengambil semua aset keluarga. Dalam satu kali jalan. Lalu saya akan segera membayarmu kembali. Siapa di sana? Hillier. Apa aku salah lihat? Tempat ini seharusnya terpencil. Jadi biasanya tak ada yang kesini. TAPI. Lebih baik hati-hati daripada menyesal. Aku tak percaya Brandon Miller. Ternyata orang seperti itu. Bukan kami seperti saudara. Aku harus memberitahu Luna. Ya, benar sekali. Aku akan menikah lagi besok. Kau harus datang. Kali ini cinta sejati. Luna, kali ini bukan cinta sejati. Itu bohong. Brandon Miller penipu. Aku baru saja melihat. Diam-diam menelepon. Dia bilang akan menipu semua aset keluargamu untuk melunasinya. Sharon, bicara apa kau? Brandon sangat baik padaku. Bagaimana dia bisa jadi pembohong? Apa kamu cemburu pada menikah lagi dan hidup dengan baik? Jadi kamu mengarang cerita untuk menjelekannya? Aku tidak mengarangnya. Aku sungguh melihatnya beraksi di telepon. Ini foto yang baru kuambil. Kamu harus percaya padaku. Semua yang kukatakan benar. Apa yang bisa dibuktikan satu foto? Jika kamu tidak mendoakan yang terbaik, maka kita bukan lagi teman. Luna. Luna, kenapa wajahmu pucat sekali? Siapa yang membuatmu kesal? Brandon. Sharon sembur padaku, mengarang hal buruk tentangmu. Dia bilang kamu pembohong dan mau menipuku. Aku sudah bertengkar dengan. Aku tidak akan lagi berteman dengannya. Teman seperti ini adalah teman beracun. Jelas cemburu padamu, dia asal bicara saja. Jangan marah, tidak sepadan dengan orang seperti itu. Ayo pulang. Baik. Luna Chen, kamu akan menyesalinya. Luna, kamu terlihat cantik dengan kerudung ini. Di pernikahan besok, kamu pasti akan pengantin tercantik di dunia. Tunggu, aku akan buka pintunya. Mungkin ada yang mengantar undangan pernikahan. Victor Stone. Apa yang kau lakukan di sini? Victor, akhirnya kau datang. Apakah kau bawa perjanjian cerai? Cepat berikan padaku. Aku masih harus mencoba gaun pengantinku. Jangan buang waktuku. Aku bawa perjanjian cerainya. Kau bisa cek pembagian aset dulu. Terutama harta mendiang ibu. Sebelum beliau meninggal. Diam. Apa lagi yang kau lihat? Dalam perjanjian cerai ini, aku rela memberimu $100.000. Jangan pedulikan sisanya. Untuk properti itu, ibuku belum meninggal. Hartanya tak ada urusan denganmu. Jangan ganggu pernikahanku. Luna Chen, sebaiknya kau sadar. Brandon Miller, dia Penny, dia Bucan Ploaricaya, dia Anya un jamais ni pu. Uang ibu dan hartanya, dan ibumu tidak keluar negeri. Belio Suda. Victor Stone. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau baru saja melihatku menikah dan hidup bahagia, dan kau merasa iri. Jadi kau mengarang cerita bohong. Untuk memekabela kita, kan? Aku katakan pada sumber hidupku takkan pernah berurusan lagi denganmu. Pergi sekarang. Aku melakukan semua ini. Anya un tuk. Membalas kebaikan ibumu. Aku tak ingin warisannya. Mudah ditipu orang. Tapi karena kau memaksa, aku takkan menghalangimu. Di hari pernikahanmu, Aku akan tunjukkan seluruh kebenaran.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang semuanya di pernikahan Bapak Brandon Miller dan Nona Luna Chen. Sekarang, saya undang kedua mempelai untuk bertukar cincin. Mari kita mulai upacaranya. Victor Stone, kau dan Luna sudah bercerai. Apa maumu di sini sekarang? Saya di sini hari ini karena banyak alasan. Buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Luna Chen. Alasan pertama saya di sini hari ini adalah untuk memberitahumu lagi bahwa ibumu, Elaine Walker, meninggal sans bilan Harry Lalu Akiba Kezedian Yang Ko Sebab Kampadanya. Victor, itu tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Kau hanya ingin merusak pestaku. Tepat sekali, beberapa hari lalu, bukankah kau baru saja bicara pada lewat telepon? Bukankah dia bahkan mengirimimu pesan? Bagaimana mungkin? Dia meninggal 9 hari lalu? Luna, ibu di luar negeri, melihatmu dan Brandon sangat jatuh cinta, membuatku sangat bahagia. Victor tidak menghargaimu. Ibu mendukung perceraianmu darinya. Persiapkan pernikahanmu dengan Brandon segera. Dengarkan ini. Ini ibuku. Dia mengirim pesan ini kemarin. Dia masih hidup. Dia baik-baik saja. Berlibur di luar negeri. Jangan percaya apa katanya. Luna Chen, Jangan by Arkham Marika Manipulagi. Ibumu sudah lama meninggal. Brandon dan Amanda Green menggunakan untuk memalsukan suara ibumu menipumu. Mereka hanya ingin menipu uangmu dan hartamu. Sadarlah. APA. Jangan bicara omong kosong. Seseorang, usir dia dari sini. Nona Chen. Ini adalah alat profesional. Identifikasi suara. Bolehkah saya menguji suara di ponsel Anda? Satu tes akan ungkapkan kebenaran. Silakan saja uji. Sama sekali tidak mungkin palsu. Semua, tolong dengarkan. Suara ini hasil sintesis AI, bukan rekaman orang asli. APA. APA? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tuan Peterson, giliran Anda berbicara. Tuan Peterson? Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Ayolah, mari kita perjelas. Qu'attaquant pada Semua Orang. Semua Orang, Lahatla, Kalen Swami, and di sini, Brandon Miller, berutang $500.000 pada saya. Dia janji akan bayar, setelah tipu Nona Chen. Dia akan melunasinya. Ini surat utang yang dia tulis. Dan ini catatan obrolan kita. $10,000. Hentikan omong kosong ini semua palsu. Anda memalsukan surat utang, catatan obrolannya dipalsukan, saya bahkan tidak mengenal Anda. Dipalsukan. Katamu, jika Anda tidak mengakuinya, saya akan memutar rekaman pengawasan Anda di kasino sekarang. Setiap kali Anda ke sana, Anda sangat mencolok, selalu berdiri di tempat paling mencolok dalam video pengawasan. Anda sangat mudah dikenali. Hahaha. Tidak, ini tidak mungkin. Brandon, bicaralah sesuatu. Kamu tidak akan pernah berbohong padaku, kan? Dia pembohong. Luna, maafkan aku. Aku salah. Seharusnya aku tidak membantu Brandon Miller menipu. Dia mengancamku. Dia bilang jika aku tak membantunya membuat suara AI palsu ibumu, dia akan membongkar rahasiaku. Karena berutang pada rentenir. Dia juga bilang jika kita dapat uangnya, dia akan memberiku $500.000. Luna Chen, bodoh itu mudah sekali ditipu. Kau hanya pakai lalu menelepon dan kirim pesan suara. Cukup untuk membuatnya percaya bahwa ibunya masih hidup. Lalu, setelah aku dapat hartanya dan tabungannya, kita bagi dua. Aku akan memberimu $500.000. Pembohong.
Luna, itu tidak benar. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku sungguh mencintaimu. Menikahimu. Pasti bukan karena uangmu. Pembohong. Ini buktinya. Lihat sendiri saja. Jadi ini semua nyata. Dia benar-benar memindahkan semua uangku dan semuanya hilang. Ini adalah surat wasiat ibu. Beliau khawatir sebelum wafat bahwa kau mudah ditipu. Maka beliau secara khusus menitipkan bahwa jika ada yang mencoba mengambil asetmu, aku harus menjaganya untukmu, untuk menggagalkan rencana mereka. Apa yang terjadi hari ini? Anggap saja ini terakhir kalinya. Aku membalas jasanya. Jika kau tidak mengembalikan $500,000 Yang kau hadang padaku hari ini, kau tidak akan pergi. tidak mungkin. Aku salah. Aku sungguh salah. Tunggu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, ya? Aku tidak akan keras kepala lagi. Aku takkan percaya Brandon Miller lagi. Qu'ils en battant? Dulu, saat kau membuat ibumu wafat dini, membuat ulah di pemakamannya, dan menandatangani surat tanpa memeriksanya sama sekali. Kesempatan itu sudah benar-benar hilang. Ya, semua ini salahku. Seharusnya aku tak menuduhmu mengincar uangku. Seharusnya aku tak berdebat denganmu. Seharusnya aku tak mengabaikan saranmu. Aku sadar kesalahanku sekarang. Victor, tolong bantu aku sekali lagi ya. Hanya kali ini saja. Aku membantumu melindungi warisan ibu dan membongkar rencana Brandon Miller. Aku sudah berbuat lebih dari cukup. Mulai sekarang, urusanmu tak ada hubungannya denganku. Tuan Peterson. Brandon Miller. Seseorang melaporkanmu atas dugaan penipuan. Tolong ikut kami sekarang. Untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bawa dia pergi. Rasakan itu. Dia pantas mendapatkannya. Luna, tolong aku. Aku sungguh mencintaimu. Cepat, bilang ke polisi. Kau memberiku uang itu dengan sukarela. Ucapkan. Ucapkan. Luna. Nona Chen. Ini buku harian yang Ibumu tinggalkan. Dan kartu bank ini berisi semua aset yang ditransfer Tuan Stone. Total $2,3 juta. Tuan Stone berkata, karena ia telah memenuhi keinginan terakhir Nona Walker. ia tidak akan lagi terlibat Denganmu. Saya sudah tua dan terkena trombosis cerebral. Aku tak tahu kapan aku bisa tiba-tiba pergi. Luna, dia, walau jenius bedah saraf, naif dan manja, dia tak bisa urus dirinya sendiri. Meski aku minta Victor menjaganya untuk sementara waktu demi keselamatannya. TAPI, tanpa cinta, sampai kapan dia bisa menjaganya? Ibu. Seharusnya aku tak membantah ibu. Seharusnya aku tak mengkhianati Victor. Dan percaya pada Brandon Miller. Sekarang aku tahu aku salah. Tapi semuanya sudah terlambat. Ibu. Mulai sekarang, aku akan hidup lebih baik. Aku takkan kisahkan ibu lagi. Tapi sebelum itu, aku akan menebus segala kesalahan yang kuperbuat. Dan merenung dengan baik. Aku juga akan meminta orang yang sangat kusakiti, keluargaku, dan orang terkasih, menerimaku kembali. Pam and Martin, semua yang lalu, semua salahku. Aku bersalah. TAPI. Bisakah kau beritahu apa penyebab sebenarnya kematian ibuku? Tolong. Berani sekali kau bertanya? Karena dirimu, ibumu, Jatuh dan pendarahan otak.
namun kau hanya peduli bersenang-senang dengan Brandon Miller. Kau tak jawab panggilan Victor. Kau tak izinkan kami pinjam uang. Biaya operasi yang Victor akhirnya kumpulkan untuknya, kau malah pakai untuk membelikan Brandon Miller jam tangan saat ibumu sakit parah dan akan dibawa ke ruang operasi. Kau halangi pintu. Tidur dengan kekasihmu di dalam. Kematian ibumu gara-gara kau menunda, dan semua karena dirimu meninggal karena marah. Kau sendiri menyakiti ibu. Aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Ibu. Maafkan aku. Aku monster. Jangan pura-pura menyedihkan. Kau bantu orang luar usir Victor dan buat ibumu meninggal karena marah. Hubungkan keluarga kita. Sudah lama putus. Mulai sekarang, kau urus sendiri. Jangan buat masalah lagi. Jika kau benar tahu kau salah, maka perbaikilah hubungan dengan Victor. Victor sudah bekerja tanpa lelah. Demi ibumu begitu lama. Dia menceraikanmu, tapi masih mau ambil uang dan jaga rumahmu. Terlebih lagi, dia bolak-balik ke pengadilan belasan kali dan konsultasi pengacara hingga tengah malam. Pria yang begitu baik, jika kau punya hati nurani, jangan sakiti dia lagi. Benar. Aku harus cari Victor dan dapatkan dia kembali untuk menebus kesalahanku. Bicaralah, waktu saya terbatas. Victor, ini surat permintaan maaf saya. Dulu saya bodoh. Seharusnya tak percaya Brandon Miller dan salah kira kau incar uang dan minta cerai. Kini aku melihat segalanya jelas. Aku sangat menyesal. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kita mulai lagi. Kau hanya menyesal. Car on a dit tipu Brandon Miller. Kau belum benar sadari kesalahanmu. Ibu sudah tiada. Kepercayaan di antara kita telah lenyap seluruhnya. Memulai kembali tak perlu. Maupun mungkin. Aku, sayang, aku benar tahu aku salah. Aku akan menebusnya sepenuh hati. Aku akan hidup baik bersamamu mulai kini. Tu-cœur. Aku tak perlu penebusanmu. Dan tak mau urusan lagi denganmu. Mulai hari ini. Kita jalan masing-masing. Bu, aku salah. Victor benar-benar baik padaku. Tapi ketulusannya ku perlakukan seperti sampah. Dan perkataanmu, kuabaikan. Sekarang, dia tak menginginkanku lagi. Aku ingin mendapatkannya kembali. Aku tak bisa hidup tanpanya. Victor, demi ibu, tolong datang ke makamnya. Temui aku sekali lagi. Ada satu hal terakhir yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah menunggumu. Apa maumu sekarang? Kau coba mempengaruhiku dengan makam ibumu? Luna. Apa kau tega me m'enfatquant au Ramati? Victor, aku membuat banyak kesalahan dulu. Seharusnya aku tidak membuatmu marah.
Seharusnya aku tidak meragukanmu. Dan bersama Brandon Miller. Ibu ingin kita bahagia. Dalam surat wasiatnya, dia memintamu membantuku. Dia berharap kita baik-baik saja kelak. Maukah kau menikahiku lagi? Tidak. Kau tak pernah mengerti salah. Kesalahanmu tulusan orang lain kau anggap sampah dan menjadikan keras kepalamu sebagai alat. Aku tidak akan menikahimu lagi. Atau mengampunimu. Berhentilah menggangguku atas nama ibumu. Dan melakukan ini. Juga tidak menghormati kenangannya. Sayang. Setelah bertahun-tahun hubungan kita, apa kau benar-benar tiga bejat kejam? Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Kamu yang kejam. Kamu mengusirku, dan membuat ibumu marah sampai mati. Dan kamu baru menyesal sekarang? Sudah terlambat. Aku lupa memberikan ini padamu. Ini persyaratan tambahan perjanjian perceraian. Saya secara sukarela melepaskan semua hak saya atas warisan ibumu. Saya mentransfer semuanya kepadamu. Mulai sekarang, warisanmu dan harta itu tidak ada hubungannya denganku. Kita apa? Selamat tinggal selamanya. Aku tidak mau warisannya. Aku hanya menginginkan. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Tolong, kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Bukan karena kamu tidak bisa hidup tanpaku. Tapi kamu tidak bisa hidup tanpa seseorang yang membereskan kekacauanmu. Luna. Bangunlah. Kita sudah lama berakhir. Ibu. Aku salah. Seharusnya aku tidak membuatmu marah. Seharusnya aku tidak kehilangan Victor. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi.